Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita mengenal Muhammadiyah. Kali ini saya akan mencoba membahas kiprah Muhammadiyah di bidang ekonomi. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang terus mengalami perkembangan dan dinamika. Jadi kalau dulu kita mengenal Muhammadiyah itu hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi sekarang ini terus berkembang. Banyak program-programnya bukan hanya di bidang keagamaan, tetapi juga di bidang sosial, di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang ekonomi. Upaya pemberdayaan Muhammadiyah di bidang ekonomi ditempuh dengan melakukan strategi pemberdayaan, membangun kesadaran tentang kekuatan ekonomi umat pada tingkat lokal dengan pendekatan partisipasi menuju keswadayaan dan kemandirian. Jadi selain materi keagamaan, perlu diperkaya dengan materi yang ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran baru warga Muhammadiyah di bidang ekonomi, meliputi kesadaran kejamaahan yang dimaksudkan untuk membangun kesadaran bahwa melalui silaturahim, ta'aruf, ta'awun, dan takaful dalam bidang ekonomi, maka Muhammadiyah merupakan potensi ekonomi yang cukup besar. Kemudian menumbuhkan kesadaran kejuangan yang dimaksudkan untuk membangun kesadaran bersama dalam rangka berjuang membebaskan diri dari kekuatan luar yang telah mengeksploitasi kita secara ekonomi. Ya, jadi Muhammadiyah sekarang jumlah anggotanya berdasarkan registrasi terakhir di kartu tanda anggota Muhammadiyah itu sudah sekitar 1.400.000 orang. Ini baru yang terregistrasi secara online. Nah, belum lagi di luar sana. Diperkirakan jauh lebih banyak yang belum terregistrasi ketimbang yang sudah terregistrasi. Bahkan ada yang memprediksi, ada yang mengkalkulasi atau memperkirakan hampir di atas 30% atau 40% penduduk Indonesia ini adalah Muhammadiyah atau simpatisan. Coba Anda bayangkan ya, dengan kekuatan yang begitu besar, jumlah jamaah yang begitu besar, maka sangat sayang sekali kalau kemudian itu tidak digunakan untuk membangun kekuatan ekonomi. Ya, misalnya saja ya, kebutuhan kalian di sekolah, misalnya buku, ya, kemudian kebutuhan lainnya, misalnya perlunya seragam apa semua. Nah, di SMK Muhammadiyah saja tercatat berapa jumlah siswa? Hampir 1.000 orang jumlah siswa SMK Muhammadiyah. Nah, kalau 1.000 orang ini ya, membeli buku, maka dalam setiap tahun pelajaran ada sekitar, kalau satu orang saja membutuhkan 10 buku, maka ada sekitar kebutuhan 10.000 buku. Nah, kalau ini mampu dioptimalkan, sekolah mendirikan koperasi khusus siswa. Semua siswa berbelanjanya di koperasi sekolah. Maka bisa dibayangkan bagaimana putaran ekonominya. Ya kan? Itu baru contoh kecil, belum lagi yang lain-lain. Ya, misalnya saja di Kota Palu ini jumlah anggota Muhammadiyah dan simpatisan itu taruhlah sekitar dari total 300.000, mungkin ada sekitar 10%-nya 3.000. 3.000 ini misalnya setiap hari kan pasti makan nasi kan. Nasinya 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Nah, berapa kebutuhan beras setiap keluarga Muhammadiyah itu? Lalu kemudian itu dikalikan dengan 3.000, maka berapa ton beras, berapa ton kebutuhan beras warga Muhammadiyah dan simpatisan di Kota Palu. Nah, selama ini belum dimanfaatkan kan? Belum. Di mana kita beli beras ya? Sama orang yang bukan Muhammadiyah. Kenapa tidak kita belanja sendiri di toko Muhammadiyah misalnya? Untuk membangun kekuatan ekonomi. Ya kan? Itu. Itu contohnya ya. Kemudian yang berikutnya,
strategi pemberdayaan ekonomi, pembentukan dan pengembangan kelembagaan masyarakat di bidang ekonomi berpijak pada kesadaran kejamaahan yang telah dibangun. Maka upaya pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan membentuk dan mengembangkan kelembagaan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi terus mendorong ya, membangun, membuat, mendirikan lembaga-lembaga di bidang ekonomi. Ya, kalau di Portom, di Nasihatul Aisyah, di Kota Palu, di Sulawesi Tengah ini ada namanya Buana, Badan Usaha NA. Ya, walaupun masih merupakan kekuatan lembaga ekonomi yang belum terlalu besar, tetapi sudah lumayan. Ya, banyak beberapa bidang usahanya, terutama di bidang pengolahan ikan. Peningkatan kapasitas anggota selaku pengusaha kecil ya. Jadi kalau ada warga Muhammadiyah yang membangun usaha, yang membuat usaha, itu mestinya didorong, ya, dibantu dia supaya usahanya itu terus berkembang. Ya, selain melakukan pendekatan pemberdayaan bersifat kelompok, perlu pula dilakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan mereka secara individual di bidang manajemen usaha dan pemasaran. Ya, jadi idealnya Muhammadiyah itu juga memberikan pelatihan-pelatihan, tidak hanya pelatihan tentang bagaimana mengenal ibadah misalnya, tetapi juga pelatihan yang terkait dengan bagaimana Muhammadiyah ini, warga Muhammadiyah ini bisa berkembang usahanya. Maka diperlukan kesadaran di bidang pengembangan usaha serta pengelolaan usaha secara modern. Diberikan pelatihan di bidang manajemen usaha, bagaimana mereka melakukan strategi-strategi pemasaran. Ya, nah, ini adik-adikku ini, anak-anakku yang kuliah, yang sekolah di jurusan perbankan syariah. Nah, disinilah kalian dilatih bagaimana membangun kekuatan ekonomi syariah. Ya. Kemudian mempercepat proses pemberdayaan ekonomi warga dengan pemanfaatan jaringan organisasi dan amal usaha. Nah, itu tadi yang saya maksud ya. Pemanfaatan jaringan organisasi. Kita melakukan pendataan berapa warga Muhammadiyah, apa saja kebutuhan. Coba. Paling sederhana saja kebutuhan odol. Ya, dalam satu bulan setiap keluarga Muhammadiyah itu menghabiskan berapa bungkus odol, berapa odol. Ya, misalnya 3. Ya, kali 3.000 tadi. Maka dalam satu bulan ada 3.000 odol yang dibutuhkan warga Muhammadiyah. Coba. Kalau kita bikin sendiri toko, ya, dalam satu bulan sudah laku 3.000 odol ya. Nah, itu. Mengembangkan sikap perilaku dan etika bisnis Islami yang membentuk pebisnis Muhammadiyah yang penuh gairah, daya juang yang ikhlas, sabar, istiqomah sebagai resultan dan dari ibadah zikir, fikri dan ikhtiar. Ya, jadi yang membedakan kita dengan pebisnis yang non Islami adalah kita memiliki karakter, selain memiliki gairah, daya juang yang ikhlas, sabar. Nah, kita juga resultant, artinya dari ibadah zikir, fikir dan ikhtiar itu tergambar dari perilaku kita dalam membangun usaha. Ya. Ya, jadi tidak hanya sekedar mengejar keuntungan dunia, tetapi di situ ada nilai-nilai ukhrawinya, ada nilai-nilai akhiratnya. Ya, sedekahnya, ya, kemudian tidak mengambil keuntungan yang terlalu berlipat-lipat, ya, kemudian tidak mengembangkan usaha yang sifatnya ribawi, tidak boleh, ya. Itulah bedanya kita dengan kelompok-kelompok yang lain yang bukan muslim. Muhammadiyah telah merumuskan masalah ekonomi menjadi salah satu beberapa misi dakwah. Sebagai organisasi dakwah, pendidikan dan sosial, Muhammadiyah mendasarkan diri pada surat Al-Ma'un. Apa surat Al-Ma'un? Yaitu surat yang menerangkan bagaimana kita memiliki tanggung jawab sosial. Ya. Ara'aital ladzi yukadzib biddin. Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang tidak peduli dengan anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak mau menolong orang-orang miskin. Itu termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama. Ya, jadi orang-orang yang tidak mau menolong orang miskin, orang-orang yang tidak mau menolong fakir miskin, anak-anak yatim, menurut ayat ini, menurut surah Al-Maun ini, itu sama saja dengan orang-orang yang melalaikan sholatnya. Ya, dalam perkembangan dan kondisi masyarakat yang sudah berubah, peranan Muhammadiyah sebagai organisasi tidak hanya sebagai pembangkit tanggung jawab sosial ekonomi, tetapi juga harus melakukan pemberdayaan antara lain dengan mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah. Ya, kalau di Palu ini masih ya, mungkin belum ada ya, tetapi kalau di Jawa
Badan usaha milik Muhammadiyah itu macam-macam. Bahkan di Malang itu sudah ada yang SPBU-nya Muhammadiyah. Ya. Nah, kalau di Jogja itu ada namanya Toko Suara Muhammadiyah. Itu sudah luar biasa perkembangannya. Ya. Oke. Kemudian di bidang kegiatan usaha, ya, Muhammadiyah punya lembaga keuangan. Ya. Uang yang dapat diputar di antara badan usaha itu tentulah amat besar. Sebagai indikatornya antara lain pengadaan obat untuk rumah sakit milik Muhammadiyah saja di Jakarta itu sudah luar biasa. Demikian pula pemasukan uang SPP salah satu universitas Muhammadiyah. Nah, ini bahkan Muhammadiyah itu berpikir ke depan akan mendirikan sebuah bank. Ya, miliaran uang yang dikelola oleh amal usaha Muhammadiyah. Ya, untuk uang pendaftaran saja masuk, ya, mahasiswa baru yang mendaftar di Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta itu sudah mencapai 8 miliar rupiah. Ya, itu baru satu kampus. Nah, bagaimana dengan kampus-kampus lainnya? Nah, jadi uang yang demikian besar itu mestinya dikelola oleh lembaga keuangan milik Muhammadiyah. Tapi selama ini belum ada ya, belum ada Bank Muhammadiyah. Nah, ini adik-adik di PBS ini perbankan syariah mungkin ke depan berpikir bagaimana Muhammadiyah itu sudah punya bank sendiri supaya kalian nanti kalau praktek itu tidak perlu kita ke bank lain, ke bank yang Muhammadiyah saja. Kemudian trading, usaha ini dapat dilakukan dalam skala besar, di mana basis penunjangnya sudah ada pada unit-unit kecil. Kemudian dikelola secara modern menggunakan teknologi canggih. Trading ini dapat dilakukan bekerjasama dengan berbagai pihak. Ya, jadi setelah ada badan usaha kecil-kecil, kemudian mereka ini saling dikonekkan. Nah, itu usaha trading ya. Nah, jadi bisa juga kita kerjasama dengan pihak-pihak lain. Misalnya untuk pengadaan buku. Nah, kita kan belum ada perusahaan mencetak buku ya. Jadi kita beli langsung dari pabrik, tentu kita akan mendapatkan potongan harga. Lalu kemudian itu yang kemudian tidak jual. Nah, ya kan? Jadi tidak perlu panjang jalurnya sehingga tidak banyak beban-beban pembiayaan pada sektor-sektor lainnya. Kemudian infrastruktur ekonomi kedua yang saat ini sedang dibangun yaitu sistem jamiah, jaringan ekonomi Muhammadiyah, yang antara lain dilaksanakan dengan mempersiapkan teknologi informasi dengan menggunakan jaringan internet. Melalui IT jamiah yang diharapkan mulai terwujud, berbagai amal usaha akan dapat dirangkai menjadi salah satu jaringan network di bidang ekonomi dan pada bidang-bidang lainnya yang akan dikembangkan secara bertahap. Jadi anak-anakku sekalian, sekarang ini kan lagi ngetren ya, lagi ngetren e-commerce ya. Nah, kenapa tidak Muhammadiyah kemudian mengembangkan hal-hal demikian? Coba kita kalau beli tiket belinya di Traveloka, di Bukalapak atau di berbagai situs-situs online lain. Nah, kenapa tidak? Ya. Berapa orang Muhammadiyah yang bepergian? Berapa orang Muhammadiyah yang belanja-belanja online? Nah, ini semua harus dikembangkan. Ya, misalnya ada website sendiri ya, muhammadiyahonline.com. Nah, gitu kan. Jadi kita kalau mau beli-beli online melalui e-commerce milik Muhammadiyah. Nah, ini sementara dipikirkan oleh pimpinan pusat. Semoga segera terrealisasi. Nah, jadi itulah ya. Nah, jadi Muhammadiyah sebagai organisasi yang terus mengalami dinamika, berkemajuan, terus berpikir bagaimana supaya perkembangan organisasi ini dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman, tidak ketinggalan zaman, dan terus memberdayakan masyarakat. Ya. Kenapa penting di bidang ekonomi? Bagaimana kita membangun jaringan ekonomi supaya ekonomi kita kuat. Tujuannya ya supaya warga Muhammadiyah itu tidak fakir ya, karena kata Ali bin Abi Thalib sesungguhnya kefakiran itu mendekatkan kepada kekafiran ya. Menjadi lembaga organisasi yang mandiri karena kita telah memiliki sumber-sumber pembiayaan, tidak selalu mengharap bantuan dari pemerintah karena kita sudah mampu melakukan semua kegiatan-kegiatan kita secara mandiri. Nah, itulah Muhammadiyah. Demikian pertemuan kita pada
kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.